Coba kalian tebak, siapakah aku? Aku suka terbang, aku suka mengganggu orang. Kuntilanak. Kenapa kuntilanak? Nyamuk, oi. Nah, nyamuk kadangkala membuat si Supra kesal. Saat dia baru mau tidur, si nyamuk malah datang membawa teman-temannya. Nggak salam, nggak bawa kue, asal masuk aja dia. Setelah masuk ke rumah, dia pun menusuk kulitnya si Supra sampai tembus ke belakang. Aduh, setelah dia isap sampai puas. Setelah perutnya terisi penuh dengan darah si Supra yang masih suci, nyamuk itu pun pergi keluar dari rumah tanpa pamit. Yah, pergi begitu saja tanpa berterima kasih. Tapi elu mestinya bersyukur, Supra, sebab nyamuk cuma mengambil sedikit dari darahmu. Kan nggak ada ceritanya tuh nyamuk masuk rumah, begitu keluar TV hilang. Ya, ikhlaskan aja lah sedikit darahmu itu. Tapi ngemeng-ngemeng, apa yang terjadi dengan darah yang ada di dalam perut si nyamuk itu? Apakah darah itu akan keluar saat nyamuk buang air besar? Atau kemanakah darah itu dialokasikan? Dan bagaimanakah proses nyamuk menghisap darah? Kalau masalah itu sih, kalian bisa nonton di video saya sebelumnya yang sudah saya bahas 2 tahun yang lalu. Monggo, ditonton dulu lah, baru balik lagi ke sini. Udah diklik? Belum? Ya udah, nggak usah kalau nggak mau. Tunggu, monitorku mana? Nah, maka dari itu, mari kita selidiki dia bawa kemana darahnya si Supri. Setelah saya pelajari di kampus, ternyata cuma nyamuk betina saja yang menghisap darah. Karena nyamuk jantannya, dia yang dihisap. Ya enggak dong. Nah, nyamuk betina mengkonsumsi darahnya si Supra untuk memberikan asupan protein bagi telur-telurnya. Wow, ternyata cuma nyamuk betina ya yang punya telur. Beda dengan kita. Kita malah yang jantan yang bertelur. Sorry, maksudnya betina. Jadi ternyata nyamuk menghisap darah untuk diberikan pada telur-telurnya dan bukan untuk dikonsumsi oleh dirinya sendiri. Lalu, kalau nyamuk betina menghisap darah, terus nyamuk jantan menghisap apa? Menghisap vape? Ya enggak dong. Sebenarnya makanan utama nyamuk betina dan jantan adalah cairan nektar bunga. Nah, nektar adalah cairan manis pada bunga yang mengandung gula. Jadi, positive thinking aja kalau kamu sering digigit nyamuk. Jangan-jangan kamu manis. Tapi bohong. Muka kayak gorengan gitu dibilang manis. Nyamuk punya masa hidup rata-rata cuma 1 minggu saja, tapi dia sangat produktif dalam berkembang biak. Wow, ada yang mau berkembang biak? Nah, karena itulah untuk memproduksi telur-telurnya, nyamuk memerlukan zat-zat esensial yang terkandung di dalam darah. Sekali hisap, nyamuk bisa memperoleh sekitar 3 mg sel darah. Sesudahnya, si nyamuk selalu meninggalkan enzim yang membuat kita gatal-gatal. Dasar nyamuk, air susu dibalas air ketuban. Udah dikasih darah, kita malah dikasih racun. Tak tahu berterima kasih. Jadi kalau suatu saat anak-anak Anda bertanya, "Pah, sebenarnya darah yang telah diambil nyamuk itu diapakan?" Ya, jawab saja dengan santai, ya dianukan, diitukan untuk diberikan kepada telur-telurnya dan untuk memproteinkan telur-telurnya. Ya, itu aja sih sebenarnya jawabannya. Ribet amat. Oke lah, cukup sekian video singkat kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran daripadanya. Kalau ada benarnya mohon disebarkan. Namun kalau ada salah kata, itu datangnya dari syaitan. Lah, kenapa gua lagi yang disalahin? Oke, sekian dan terima kasih. Aduh, banyak sekali nyamuk di sini. Nih, isap aja nih, isap.